Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 16 Desember 2021 dengan judul Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menggambarkan pemandangan kedatangan anak manusia yang kedua kali di atas awan-awan. Dia akan datang dengan jubah terang yang telah dipakainya sejak zaman kekekalan. Malaikat-malaikat akan menyertai dia. 10.000 kali 10.000 akan mengawal dia dalam perjalanannya. Bunyi trompet akan kedengaran memanggil orang mati yang tidur dari dalam kubur. Suara Kristus akan menembusi kubur itu dan menembusi telinga orang-orang mati itu, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan keluar dan bangkit. Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa, dan malaikat-malaikat yang suci akan menyertai dia dalam perjalanannya. Sementara seluruh dunia terbenam dalam kegelapan, akan ada terang dalam setiap tempat kediaman orang-orang saleh. Mereka akan menangkap terang yang pertama dari kedatangannya yang kedua kali itu. Terang yang tidak tercemar akan bersinar dari kemuliaannya, dan Kristus penebus itu akan dikagumi oleh semua orang yang telah melayaninya. Sementara orang-orang jahat itu lari, pengikut-pengikut Kristus akan bersukaria di dalam hadiratnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Dia akan disertai oleh segala penghuni sorga, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Hanya hingga kedatangan Kristus secara pribadilah yang dapat membuat umatnya menerima kerajaan itu. Manusia dalam keadaannya yang sekarang ini fana dapat hancur, tetapi kerajaan Allah itu tidak akan hancur, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu manusia yang dalam keadaannya sekarang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi apabila Yesus datang, dia menganugerahi keadaan baka kepada umatnya, kemudian memanggil mereka supaya mewarisi kerajaan itu yang sampai saat ini mereka hanyalah pewaris. Biarlah renungan pagi kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan dan motivasi dan semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami bahwa Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa, dan malaikat-malaikat yang suci akan menyertai dia dalam perjalanannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah pandemi ini dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita bagi mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, kiranya Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Dan lebih daripada itu, kiranya memberkati semua para pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Cukupkan juga segala kebutuhan mereka, dan lindungi pelihara mereka di dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.